Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Terima kasih ya. Bertemu kembali pada pelajaran matematika di hari ini, hari Jumat ya. Semoga kalian semua tetap semangat dalam mempelajari pelajaran matematika ini. Apakah tetap semangat dalam pelajaran matematika? Semangat. Alhamdulillah. Baik. Sebelum dilanjutkan, KM silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran MTK, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Kami Banyu, Aditya Apriyadi, Muhammad Arif Maulana, Muhammad Azri Ramadan, Muhammad Ramdan, Terpudin, Wisnu Wardana, ya, dan dia terakhir. Oke, terima kasih. Hari ini kalian hadir semua. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas yaitu materi tentang eksponensial. Ada yang tahu tentang eksponensial? Acungkan tangan. Masih lupa. Yo. Eksponensial adalah bilangan berpangkat. Oke, Pak Irus, terima kasih atas jawabannya ya. Betul sekali. Eksponensial adalah bilangan berpangkat. Artinya adalah bilangan yang dipangkatkan dan operasinya adalah perkalian berulang. Terima kasih Pak Irus. Dan pada kesempatan kali ini ya, kita akan mempelajari tentang yang namanya ini ya. Bentuk akar. Ada bentuk akar? Seperti ini. Ya. Bentuk akar adalah kebalikannya dari eksponensial. Ya. Sebelumnya, coba KM bagikan dulu ini modulnya, silakan. Bagikan dulu. Satu meja, satu buku aja dulu. Ya, silakan. Bagikan dulu. Terima kasih. Saya sudah membagikan. Ya, buka halaman 2. Silakan buka halaman 2. Ya, di situ adalah penjelasan tentang bentuk akar di poin 3. Silakan dibaca terlebih dahulu. Ya. Jadi tujuan materi pelajaran matematika hari ini adalah kalian bisa memahami, kemudian mengidentifikasi, kemudian pemecahan masalah berkaitan tentang bentuk akar. Bisa dipahami? Semoga apa yang hari ini menjadi tujuan pembelajaran bisa tercapai. Ya. Sebelumnya, Bapak akan memberikan soal pretest terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk sebagaimana sejauh mana kalian memahami dari materi akar ini ya. Jadi sebelum ke materi inti, kita akan mengerjakan yaitu soal pretest ya, dengan waktu yaitu kurang lebih 10 menit. Ditulis di kertas yang telah disediakan. Kasih nama dan kelas, judulnya adalah soal pretest.
kelompok sejumlah 4 orang. Jadi yang ini lihat ke belakang. Bisa 5 orang nih. Ini pindah ke sini 3 orang. Ada yang berapa tadi? 2, 3, 4, bertiga, pindah 1. Nanti ada yang bertiga juga. Sudah ya, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 kelompok ya. Terkumpul 5 ke kelompok. Silakan ya, kalian baca dengan seksama ya. Silakan dibaca masalah materi tentang bentuk akar. Bentuk akar ini ya merupakan contoh bilangan irasional ya. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Bentuk akar dapat disederhanakan menjadi perkalian 2 buah akar pangkat bilangan. Kemudian terdapat 3 hal yang perlu diketahui dalam bilangan bentuk akar, yaitu lambangnya setelah dijelaskan tadi pada soal tes ya. Yaitu lambang bentuk akar, ada radikan dan indeks. Secara umum, bentuk akar dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ya. Silakan dibaca-baca dulu. Ya, ini adalah bentuk akar secara umum dan internasional. Ya, bukan nasional saja, tapi internasional. N sebagai indeks. Ya, lagi. N sebagai indeks atau pangkat akar. Dan A radikan atau bilangan, A akar. Apabila di akar ini tidak tertulis indeksnya, maka dipastikan dia berpangkat 2. Kalau misalkan 3, 4 dan selanjutnya berarti nanti dia indeksnya itu ada angka. Silakan dipahami dulu di soal. Kemudian di situ ya adanya akar senama. Ya. Suatu bentuk akar dikatakan senama dan di bukunya jika memiliki indeks yang sama, indeksnya 2 semua, indeksnya 3 semua, berarti mempunyai akar yang dikatakan senama. Akan dipahami ya. Kemudian yang B-nya, itu akar sejenis. Nah, ya di buku. Suatu bentuk akar dikatakan sejenis jika indeks dan radikannya sama. Misalnya indeksnya 3 akar 5, kemudian 4 indeks 3 akar 5, kemudian 6 indeks 3 akar 5. Mempunyai indeks 3 dan radikannya 5. Bisa dipahami? Jadi ada yang sejenis, ada yang senama. Kalau senama berarti indeksnya sama. Indeks 2 semua. Indeks 3 semua. Jenis itu lihat radikannya. Radikannya 5 semua. Nah, radikan itu yang di dalam A.
yaitu adalah poin 1 dan poin 2. Ya. Poin 1 dan poin 2 yang kita akan bahas. Kita akan bahas itu yang pertama, perkalian A kali B akar C itu sama dengan AB akar C. Yang kedua yaitu akar dari A dikali akar dari B sama dengan akar AB. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tetapi untuk yang poin 2 itu bisa dikerjakan apabila indeksnya harus sama atau senama, bukan sejenis. Nah itu ya. Poin nomor 2 punya aturan dalam menyelesaikannya itu harus punya indeks yang sama. Kalau indeksnya berbeda, dia tidak akan bisa diselesaikan. Poin nomor 1 ini hanya mengalihkan A dan B-nya saja. C-nya itu tetap. Ya. Bisa lihat ya, sebagai contoh. Contohnya nih. Nomor 1 3 kali 4 akar 6. Nomor 2-nya 7 dikali akar 8. Nomor 1 ini langsung hasilnya berapa? Hanya 3 kali 4-nya saja. Berarti 12 akar 6. Yang nomor 2 berarti kalikan akar 7 dengan 8 sampai berapa? Akar 56. Akar 56 bisa diselesaikan? Wah. Akar 56 bisa diselesaikan enggak? Jangan. Wah. Bisa disederhanakan. Ya. Sederhananya berapa kali berapa? Yang bisa menyebabkan 56. Jangan. Nah, ini kan coba-cobanya ya. Kaji dulu. Nanti kita akan membuat soal tentang penyederhanaan. Yang mana? Kalau ini adalah sifat-sifat. Yang ke 1 perkalian A kali B akar C kemudian hasilnya AB akar C. Yang kedua akar A dikali akar B hasilnya akar AB. Nah, sampai sini tidak lagi ada yang namanya hasil akhir. Karena ditanya untuk sifat saja. Ya, jadi didapat hasil dari operasi perkalian 2 akar dan menghasilkan 1 akar. Paham ya? Bisa paham? Untuk menyederhanakan itu sifatnya ya, ya. Penyederhanaan bentuk akar, misalkan nih akar A, hasilnya ya akar A indeksnya 2. Di sini harus didapat akar B dikali C, yang mana B ini harus bisa diselesaikan. B-nya bisa dapat hasil, C-nya dibiarkan. Nah ini penyederhanaan bentuk akar. Sudah dipelajari ya? Nah ya, lihat lagi ke pokoknya. Jadi kalian pada
kegiatan ini kalian dilihat untuk sifat ya, yang poin 1 dan poin 2 itu kalian tidak mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut. Bapak akan memberikan soal, yang mana soal ini berupa soal kelompok ya. Jadi penyederhanaan bentuk akar. Nah, nanti barulah kita lanjut ke sifat-sifat bentuk akar. Ini paham ya? Sudah ya, ditulis ya. Nah, terus dulu. Ini saya akan kerjakan secara berkelompok, bisa dirundingkan. Kalau ada yang kurang paham, nanti Bapak bisa memberikan yang namanya masukan atau arahan. Nah, soalnya ini berbentuk sederhana. Nanti kita rasa dibagikan lagi ya. Saya akan dibaca dulu di buku. Ya, silakan dikerjakan pada kelompok. Setelah mengerjakan, setelah dinilai oleh Bapak, saya mengecek kembali menggunakan kalkulator. Apakah boleh seperti itu? Bapak mengucapkan terima kasih dan sangat diperbolehkan. Itu artinya apa? Untuk menguatkan hasil dari kalian mengerjakan supaya lebih mantap ya. Nah, setelah dinilai kok hasilnya beda dengan si Bapak, nah, boleh kalian menggunakan yang namanya aplikasi hitung cepat. Tetapi penggunaannya setelah kenapa? Setelah dinilai oleh Bapak. Nah, cek lagi itu boleh. Tapi pada saat belajar itu kalian menggunakan yang namanya potret. Ya, nggak mungkin kan kalian pada saat sekarang udah SMK masih belum paham yang namanya perkalian. Ya. Setelah di awal pada saat awal semester kalian sudah diberikan pengayaan ya berupa perkalian, pembagian, pertambahan, penjumlahan kan sudah ya di awal ya. Dan juga mungkin Bapak juga menyelipkan berupa pecahan. Oke, sampai saat ini ada yang mengalami kesulitan? Ya.
Setelah dikerjakan, coba 1, 2, 3, 4. Yang sudah silakan kerjakan di depan. Sok, nggak apa-apa salah juga. Nanti kita sama-sama. Silakan. Perwakilan dari kelompoknya 1 orang 1 soal untuk diisi. Nomor 2 siapa nomor 2? Silakan. Oh ya, silakan nanti nomor 2 hasilnya berapa? Iya, jawabannya saja. Karena kan penguraian penyederhanaannya ada di seperti itu. Ya, nomor 3 siap-siap. Nomor 4 siap-siap. Nomor 5 siap-siap. Terima kasih kelompoknya mati. 1 ya. Kelompok nomor 3. Ayo, silakan. Ayo, jangan malu-malu, jangan takut salah. Ayo, saya mau nomor 5, Pak. Nomor 5. Sok, silakan nomor 5. Nah, kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Oh, siap. Kita bahas. Lanjut, nomor 3-nya, nomor 4-nya, silakan. Yuk, kelompok 4, terima kasih ya. Kita mengisi nomor 5. Ayo kelompok yang belum, kelompok 2, 3, 5. Salah satunya, silakan. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 5. Ada 2 soal lagi. Nah, sekarang masih ada kelompok 5 nih. Bapak salah juga. Berapa nomor 3? Ayo, 1 soal lagi nomor 4. Siapa? Ya, 1 lagi. Silakan. 10. Nah, ini saya nomor 4. Kali sederhana. Yang terakhir, sebagai akhiran dari kegiatan ini 9 itu dapat dari langsung. Ya. Hanya 3 saja. Ya 3 aja kan 9 diakalkan dapat dari mana? 3 kali makan, 3 makan 2, 3 kali 3. Yang 200 10 akar 2. 72. Nah, 72 ini panjang. 2 kali 72 itu dapat dari mana? Kali gampang. 9 kali 8. Keluar 3 akar 8. 3 kali berapa? Akar 8-nya dirubah lagi. 4 kali 2 keluar. 3 kali 2 akar 2 atau 5 akar 2. Ya 72 itu 5 akar 2. Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mudah-mudahan setelah disalin pelajari ya. Apa yang kalian rasakan setelah mempelajari bentuk akar ini? Ada bahagia? Terpancingkah kalian untuk mengembangkan yang namanya pemahaman untuk kalian? Alhamdulillah kalian terpancing untuk menggali lagi yang namanya perkalian. Apakah pemahaman pemikiran kalian terbuka wawasan baru? Ya. Terbuka, yaitu bagaimana menyederhanakan bentuk akar ini dari hasil dari akar yang seperti ini disederhanakan. Bagi contoh akar 27 disederhanakan
Jadi 3 akar 3. Pak, kalau sudah seperti itu bentuk sederhana bukan? Betul, itu bentuk sederhana. Pak, kalau aku pakai kalkulator hasilnya desimal, misalkan 3, sekian, betul. Mau pakai kalkulator tidak akan mengeluarkan penyederhanaan, ya, karena hasilnya pasti berupa hasil akhir yang ada komanya, tidak bulat, ya. Kalau yang 9 ini masih bulat, 9 ini dapat dari 3 akar 3 pangkat 2. Berapa 2? 9 diangkat jadi 3 lagi. Jadi kalau yang dikatakan akar ini adalah kebalikan dari pangkat. Nanti kedepannya kalian akan yang namanya bertemu dengan logaritma. Logaritma adalah masih satu kesatuan dari eksponen bilangan berpangkat bentuk akar. Kemudian nanti tadi adalah logaritma. Logaritma adalah pangkat, ya, hasil pangkat dan di logaritmakan. Jadi sebenarnya sama saja. Akar dan logaritma itu sama saja menghasilkan yang namanya bilangan asal, ya. Jadi bilangan asalnya itu contohnya gini ya, nanti ini yang paling gampang. Akar 100 sama dengan 10. 2 log 100 sama dengan berapa? 1. Jadi log ini adalah pengganti dari akar. Nanti ya di pertemuan berikutnya. Setelah kalian mengerjakan yang namanya sifat-sifat dari bentuk akar yang ada poin 3, 4, 5. Setelah merasionalkan, barulah kalian bertemu dengan yang namanya logaritma. Nah, sampai sini ada yang mau dipertanyakan dulu sebelum diakhiri mata pelajaran hari ini. Dan kita akan melakukan pelajaran berikutnya ya. Berikutnya kan kalian paham? Paham. Ya. Jadi matematika itu adalah membuka wawasan, menambah perasaan untuk menjadikan hari-hari kalian belajar tambah mood. Artinya apa? Ada rasa bahagia. Tentu dari rasa bahagia tersebutlah kalian mendapat motivasi belajar yang lebih dan lebih. Dan perlu diingat juga karena keadaan sekarang ini cuaca di Kota Bandung ini ya sedang mengalami suhu atau ekstrim ya seperti itu. Jadi perlu juga kalian melihat lagi dari yang namanya kesehatan ya. Maksud Bapak demikian itu menjaga kalian tetap dapat sekolah karena apabila tertinggal satu pelajaran pun maka akan kalian ketinggalan namanya memahami satu materi. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dan Bapak ucapkan terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah berpartisipasi mengisi yang namanya kegiatan pemahaman. Yang dalam hal ini Bapak menulis itu berupa post test. Post test ini adalah tindak lanjut dari yang namanya soal pre-test yang tadi di awal, ya. Jadi maksudnya Pak, kenapa ada soal pre-test dan ada soal post-test? Soal pre-test itu secara individu dan prosesnya itu Bapak dibikin secara kelompok. Dan pendekatan UBD ini, ya, advance understanding ini, ya, kalian adalah nantinya diarahkan mendapatkan yang namanya capaian. Ya, dari tujuan pembelajaran dari materi pelajaran hari ini. Dan tujuan yang akan disampaikan pun dalam materi ini tercapai, yaitu menyederhanakan bentuk akar. Pak, belum dioperasikan, betul, tidak sampai dioperasikan. Tapi kalau misalkan operasikannya radikannya sama 3, ini bisa dioperasikan. Ya, jadi berapa ini tadi? 3 tambah 2 kurang 10 minus 5 akar 3 karena radikannya sama. Nah, itu kalau sudah soalnya sederhanakan dan selesaikan. Jadi kalian melihat pada aturan soal
disederhanakan saja atau hanya sebatas sampai penyelesaian? Kalau sampai penyelesaian berarti habis, gitu ya, sampai dapat dari 3 ini dapat hasil akhir berupa minus 5 akar 3. Nah, ini adalah sederhanakan, kemudian selesaikan. Berarti soalnya kompleks. Ada sederhanakan, ada selesaikan. Kalau kalian lihat radikalnya ada berbeda, 25, bisa nggak? Jawabannya tidak bisa karena tidak sejenis. Ya, sejenis dari mana? Sejenis dari radikalnya. Kalau indeksnya sama 2 semua. 3, 7 nggak bisa. 4 bisa, Pak. Ya? 4 bisa. Yang mana? 4, 6 bisa. Betul. Kemudian yang 5 bisa nggak? Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa karena satunya tidak punya akar. Betul. Kalian sudah respon ya. Ya, jadi kegiatan refleksi ini Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah berpartisipasi mengisi dari yang namanya soal proses. Dengan berkelompok kalian mengetahui kemampuan dari masing-masing rekan satu kelompoknya. Mudah-mudahan kelompok ini tetap berjalan di pelajaran-pelajaran yang lainnya. Sebelum menutup kegiatan pelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Beres. Nah, materi berikutnya yaitu mengoperasikan sifat-sifat bentuk akar ya, yang mana setelah kalian mengetahui penyederhanaannya, kalian nanti akan melanjutkan lagi ke sifat-sifat penyelesaian operasi bentuk akar. Kalau ini hanya tambah dan jumlah dan kurang, kedepannya akan ada kali dan bagi. Kemudian tambahkan penyelesaian merasionalkan bentuk akar di pertemuan berikutnya di hari Selasa dan juga hari Jumat. Ada pertanyaan sampai saat ini? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Ya, depannya nanti kita akan merefleksikan ya kegiatan hari ini setelah selesai. Diucapkan terima kasih ya kepada kalian, jazakumullah dan kasiron. Silakan nanti kalian persiapkan untuk pelajaran berikutnya. Silakan KF untuk menutup doa terlebih dahulu. Silakan dirapikan lagi kursinya, kelompoknya kembali lagi seperti biasa. Siap. Setelah pembelajaran RTK, mari kita berdoa dimulai. Setelah selesai kita bisa